Apa hukumnya perempuan memakai parfum? Perhatikan baik-baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu bisa berzina. Jadi katanya nang itu aja bisa berzina. Mata pun ada zina mata, ada zina tangan, dan seterusnya ada zinanya masing-masing kan. Kullu ainin zaniyah. Lalu kemudian Nabi katakan al-mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majalisi wa huwa kadza wa kadza. Ujar Nabi, apabila ada seorang perempuan yang memakai parfum lalu dia lewat di satu tempat yang di situ lelaki berkumpul. Lelakian untuk kumpulan di situ. Lalu bebinian berminyak harum memakai parfum lewat di tempat yang laki-laki berkumpul di sana. Apa ujar Nabi? Fahiya kadza wa kadza, maka perempuan itu kadza wa kadza. Maksudnya perempuan itu termasuk zaniyah. Maaf dalam tanda kutip agak kasar wajalah. Kalau kita katakan zaniyah itu kita artikan apa? Perempuan yang berzina. Sama maaf seperti tuna, apa orang nyebut tuna? Tuna susila. Artinya perempuan ini membantu lelaki untuk berzina. Karena lelaki mencium baunya lalu matanya melihat siapa yang haram ini. Karena ujar Sayyidina Umar, inna baba qulubir rijali fi unufihim. Ujar Sayyidina Umar, pintu hati lelaki itu berada di hidungnya. Bilanya mencium bau pina nyaman, hatinya mulai tergerak tuh lelakian. Berarti atas dasar ini, sampai makanya almarhum Abah Guru Sekumpul kan ketika saya sampaikan tentang parfum, ujar Sidin, barang siapa jar Sidin memakai parfum perempuan lewat di hadapan lelakian, maka perempuan itu sama seperti orang yang berzina. Tapi kadanya nang bujur secara dosa ya kada sama pang dengan orang nang bezina bujuran, cuma diumpamakan nang kayak itu. Nah, paham lah itu. Nah, tetapi kemudian ulama mengatakan ini hadis namanya mutlak sifatnya. Perhatikan jangan putus sampai sini lah. Ini hadis sifatnya mutlak karena lihat kalimatnya, al-mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majalisi fahiya kadza wa kadza. Apabila ada perempuan yang memakai parfum lewat di satu majelis, maka seakan-akan ini adalah menjadi perempuan yang penzina. Itu sifatnya umum. Berarti dari maksud ini kita pahami bahwa memakai parfum itu hukumnya haram. Tetapi kita lihat hadis lain. Karena ini hadis sifatnya mutlak. Artinya umum. Seakan-akan bila berparfum aja haram, titik. Tetapi di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis selanjutnya. Nabi SAW bersabda. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, ayyuma mra'atin idza sta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perhatikan hadis ini. Ulun ulang. Ujar Nabi, ayyuma mra'atin idza sta'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ujar Nabi, perempuan manapun apabila memakai parfum lalu dia melewati sekelompok lelaki dengan tujuan supaya lelaki itu mencium harumnya, maka dia seperti seorang perempuan pelacur. Apa perbedaan hadis pertama dengan hadis kedua? Apa perbedaannya? Perbedaannya, hadis kedua menyebutkan illat. Berarti hadis ini muqayyad. Hadis pertama sifatnya umum, hadis kedua sifatnya khusus. Hadis pertama mengatakan barang siapa yang memakai parfum perempuan lewat di satu perkumpulan lelaki, maka ini seperti orang yang berzina.
Hadis kedua, barang siapa perempuan memakai parfum lalu melewati kelompok lelaki yang sedang duduk atau bersantai supaya mereka mencium bau harumnya tadi, maka berarti dia sama seperti perempuan yang berzina. Apa bedanya? Berarti bedanya hadis kedua mengatakan yang menyebabkan haram adalah karena perempuan itu memakai dengan tujuan supaya lelakian mencium baunya. Pahamlah? Ini namanya hadis yang sifatnya muqayyad. Maka bertemulah dua hadis yang dalam tanda kutip tampaknya berbeda. Yang satu umum, yang satu khusus, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Bahkan dalam kaidah usul dikatakan apabila bertemu dalil yang sifatnya mutlak dengan dalil yang sifatnya muqayyad, maka kita akan menangkan yang muqayyad dan yang umum tadi kita bawa kepada maksud yang muqayyad. Artinya kita bisa katakan bahwa perempuan itu haram memakai parfum apabila diniatkan untuk menarik perhatian lelakian. Oh ini tapi kalau lakinya jangan pian tanya. Yang kita maksud ini kan Nabi katakan famarat biqaumin, inya lewat lelakian berkumpulan lalu lewat situ sengaja supaya lelakian itu tertarik perhatian. Nah ini jelas hukumnya haram. Kemana aja membawa ulama sepakat. Tapi jika perempuan itu keluar rumah, nah, makanya dikecualikan. Makanya sekarang kita bahas hukum. Apa hukumnya perempuan memakai parfum keluar rumah? Oke, kita katakan selama perempuan itu tidak ingin mencari perhatian orang, maka ulama dari tiga mazhab, ulama mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tiga mazhab mengatakan hukumnya makruh tanzih. Makruh. Adapun mazhab Hanafi mengatakan makruhnya makruh tahrim, lebih cenderung kepada yang haram mereka. Tapi kita pribadi mengikuti guru-guru kita lebih cenderung bahwa hukumnya makruh dengan catatan perempuan itu tidak ada niat untuk menarik perhatian lelaki. Tapi kalau niatnya untuk mencari perhatian lelaki, oh itu seluruh ulama sepakat haram, titik. Paham tidak? Jadi kada kawa aja mau jarapai ikam padahkan babinian haram beparfum keluar rumah. Tunggu dulu, keluar rumah nih banyak. Boleh jadi aku nih lawan biniku tulak misalnya kemana hendak kawada ipar, biniku hendak melangi kakaknya, hendak melangi mamanya, hendak melangi acil neneknya, lalunya babinya harum mulai rumah, lalunya masuk dulu ke mobil ku bawa kan keluar rumah jangan lah beparfum. Tapi lelakian kada danang dilewati, kami dalam mobil, kada ada orang yang cium bau, begitu sampai rumah mintuha, inya langsung masuk pada mintuhaku, berarti kada haram malah. Karena ilat yang dikatakan liyajidu rihaha itu kada ada. Sebab yang bawa perempuan itu memakai parfum untuk menarik perhatian orang itu kada ada. Contoh lagi, misalnya Guru Darmawi membawa bini Sidin ke kebun pribadi, hendak misalnya mengatam. Lalu bini tadi berminyak harum dulu. Umat mengatam berminyak harum. Cuma misalnya kayak itu. Nah sekarang siapa ada ditemui di situ? Kada ada siapa-siapa. Kebun-kebun seorang, sawah-sawah seorang, kada ada siapa di situ. Hendak tamasya di kebun. Ya sudah silahkan ke sana pakai parfum. Kada apa-apa, kada haram. Keluar rumah ya kalau katanya. Jadi kada kawa ikam langsung katakan keluar rumah bebinian beparfum sama pelacur. Jangan begitu, tunggu dulu. Kalau orang keluar rumah tapi inya ke wadah keluarganya yang kada melewati lelakian, kada apa-apa. Atau misalnya itu pondok santriwati, pondok pesantren putri, tulen kada ada lelakian di situ. Lalu bebinian ini tadi dari asrama hendak turun ke masjid atau musola bebinian tadi, lalu inya beparfum, kada masalah juga. Siapa yang madahan haram? Karena yang Nabi katakan tadi, famarrat biqaumin liyajidu rihaha, itu kada tercapai, kada ada ilat itu. Maka dikatakan dalam kaidah usul dikatakan al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, bahwa hukum itu akan selalu bersama dengan sebabnya. Bila sebabnya ada, hukum ada. Bila sebab hilang, hukum hilang. Paham ada? Nah, baik. Jadi kalau begitu bolehlah bebinian beparfum. Oke, kalau memang tidak ada niat untuk dicium oleh para lelaki,
lalu kemudian inya hanya sekedar untuk menutupi bau-bau tubuh aja, misalnya nyoba Rexona itu kan harum ya tuh, pakai Rexona kemudian sedikit semprotkan di badan supaya awak kada berbau aja, hanya dilapis baju kada juga orang mencium, kada apa-apa, boleh aja. Kecuali ikam tus di sini, tus di leher, di tangan, di baju, apa niat supaya jar bila lelakian mencium paling-paling, nah itu maka haram. Paham sebenarnya? Jadi bila ikam mendengar ada hadis barang siapa yang berparfum keluar rumah perempuan dia berparfum maka inya seperti seorang pelacur. Ikam jangan heran, hadis itu ada, cuma sifatnya mutlak. Mesti kita takyid dengan hadis yang muqayyad tadi. Paham ini? Paham lah? Oke, kalau mendengar ada ulama katakan haram, ya sudahlah, memang ulama dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan makruh tahrim. Tetapi kalau pian lihat ulama mengatakan boleh hijab binian berparfum, oke, selamanya kada menimbulkan fitnah dan memang tidak ada niat untuk menimbulkan fitnah. Tapi ulun sampaikan, ulun himbau kepada ibu-ibu, amun kawat cukup pian pakai Rexona aja dan pakai seadanya aja, kada usah yang terlalu tajam dan terlalu kuat. Amun di rumah, di rumah kada apa, biar pian bermandi minyak harum di rumah ada pak. Minyak harum tuh kada boleh lagi buku bui. Kada apa, mun di rumah atur aja boleh aja tuh. Yang kita maksudnya bila di luar. Cuma terbanyak kadang kada tepaling. Bila sudah ada penganten, separuh minyak harum laki itu tumpah. Bila ada penganten, bila sudah di rumah Bang Rel. Bau mandai. Itu terbalik kan yang kayak itu. Ridho siapa nanti cari. Nah sudah, itu berkaitan hukum parfum ulun sudah sampaikan. Jadi mulai hari ini lelakian biasakan pakai parfum. Pagar ngalihnya parfum itu kan harus yang ganal, yang halus harus. Parfum itu mun anda kelai cari yang gaharu. Kalau Habib Umar Sidin pakai yang gaharu oud. Jadi parfum Sidin memang parfum bagus. Parfum oud itu nang bagusnya itu terkadang ada yang harganya sampai hampir 3 juta semili. 3 juta semili. Kalau nya 6 mili nang kayak ini berarti 18 juta. Ini botol 6 mili, tapi ini lain gaharu. Ini gahura. Iya, itu gaharu nang kayak ampun bebuan habaib tuh gaharu kualitas bagus itu. Ada kemarin alhamdulillah ada dioleskan Habib parfum itu sampai isuknya bau tuh kuat. Jakanya kawat tangan tuh kada dibasuh kuat baunya. Ya, karena tergantung. Tapi lah ulun kada promosi lah, bukannya promosi, tapi kalau pian hendak gaharu itu, kalau gaharu banyak aja, tapi kada semua orang Bang lah biasa bau gaharu, karenanya baunya bau kayu. Tapi kalau sudah hendak gaharu yang diulah, pian cari ke Al-Zahra di Ahmad Dahlan. Tapi dipadahkan manukan kada apa-apa juanya, keuntungannya segini keluar guru Al-Zahra tuh. Al-Zahra yang di Ahmad Dahlan tuh. Di situ ada parfum namanya Anfasul Ud. Parfum Anfasul Ud. Agak pengharganya sekitar hampir 500 harganya parfumnya, tetapi bagus. Itu bahan bakunya gaharu, cuma sudah diulah manis, namanya Anfasul Ud. Atau ikam mencari misik lu kan ingat namanya apa di situ, nya misik warnanya putih kental, bujur putih nang kena kental warnanya. Harganya hampir 500 sekian, berapa ratus, hampir 500 ya. Tapi itu baunya kuat, lilnya kental. Ikam pakai hari ini sampai sore sampai isukin baunya ada. Nah itu minyak harum. Nah maaf, miskut toharah itu oleh sebagian orang Arab, ibu-ibu, itu misik itu mereka ambil sedikit palitakan. Jadi misik itu diambil dipalitakan nang putih jalan dari putih. Maaf kada ada niat jorok lah. Mereka akan palitkan itu ke kemaluan perempuan. Pertama ujar mereka itu untuk mengharumkan kemaluan tadi. Yang kedua, wallahu alam lah, ujar mereka apakah yang ada di dalam misik itu yang bisa membuat itu menjadi apa, jadi kita sama kayak fungsi sari rapet.
secara alami. Ada hikmahnya.